Pemirsa, lapor damkar saja seolah jadi solusi bagi persoalan warga. Dari masalah cinta hingga pidana, warga lebih memilih damkar yang dianggap lebih tanggap dan memberikan solusi cepat ketimbang lapor ke polisi. Apapun masalahnya, damkar solusinya. Jargon yang kerap disebut-sebut warga itu mungkin ada benarnya. Meski bukan petugas keamanan atau polisi, faktanya banyak masalah selesai cepat di tangan damkar. Mulai dari menolong anak terjepit, evakuasi lansia sakit, mengevakuasi ular hingga tawon Vespa, bahkan jadi tempat curhat warga yang terbelit masalah cinta dan pidana. Juni lalu, seorang ibu di Bekasi, Jawa Barat memilih lapor damkar setelah mendapat kekerasan dari suaminya. Sang ibu frustasi lantaran laporannya di Polres tidak ditanggapi selama berminggu-minggu. Warga pilih lapor ke damkar daripada ke polisi lantaran damkar dinilai lebih tanggap dan kasih solusi cepat. Hal itu diakui Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo saat bicara di DPR. Optimalisasi pelayanan publik berbasis digital adalah 110. Ya, saat ini masyarakat lebih mudah melaporkan segala sesuatu ke damkar karena damkar quick response cepat. Dan dengan perubahan optimalisasi 110, harapan kami setiap pengaduan masyarakat bisa direspon di bawah 10 menit. Dalam paparannya, Wakapolri juga belak-belakan soal kinerja jajarannya. Hasil penilaian Polri soal tingkat pelayanan publik dan penegakan hukum dari 4.340 Kapolsek, 67%-nya tidak memenuhi standar kinerja. Sementara dari 440 Kapolres, 36 diantaranya punya performa kurang. Kinerja di bawah standar juga terjadi di tingkat Direskrimum. Dari 47 Direskrimum, ada 15 di bawah performa. Kinerja kepolisian yang masih di bawah standar tentu tak bisa dibiarkan. Polri harus berbenah sesuai tugasnya menegakkan hukum, memberikan perlindungan dan juga rasa aman kepada masyarakat. Karena kalau damkar terus-terusan jadi solusi, lalu apa gunanya para polisi? Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Penyelundupan pakaian bekas impor ilegal berhasil digagalkan polisi. Total sebanyak 439 koli atau setara 4 miliar rupiah balpres kini diamankan petugas. Ditreskrim Sus berhasil menggagalkan penyelundupan pakaian bekas impor ilegal. Polda Metro Jaya mengungkap sejumlah 439 koli pakaian bekas impor yang diduga dari Korea Selatan, Cina, dan Jepang. Barang penyelundupan senilai 4,2 miliar rupiah ini diamankan di dua tempat yang berbeda di wilayah, yaitu penangkapan pada 11 November di Durensawit, Jakarta Timur, dan 16 November di wilayah Cikampek, Tambun, Bekasi, Jawa Barat. Barang bukti yang berhasil kita amankan dari kedua penangkapan ini adalah 439 bal pakaian bekas, 3 truk Colt diesel double, kemudian 2 truk Fuso, 3 pick up, dan 1 buah HP merek Samsung S25 milik saudara IR. Dan semuanya ini sudah berada di Polda Metro Jaya. Persangkaan pasal yang kami terapkan terhadap yang kita duga pelaku adalah pasal 46, Undang-Undang Perdagangan, pasal 110 dan 111, dan Undang-Undang Perdagangan. Dan tidak menutup kemungkinan kami juga akan menjerat dengan pasal TPPU. Modusnya dari para pelaku adalah memasukkan barang impor untuk didistribusikan di daerah DKI dan sekitarnya. Pemirsa, Menq RI Purbaya tolak usulan pedagang thrifting yang meminta legalisasi impor pakaian bekas. Meski para pedagang ini bersedia membayar pajak, pemerintah tetap akan menghentikan seluruh barang ilegal yang masuk ke Indonesia. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa tegas tolak permintaan para pedagang thrifting yang bersedia bayar pajak asal barang bekas itu boleh masuk ke Indonesia.
Purbaya beralasan larangan tersebut sesuai dengan aturan yang sudah dibuat sebelumnya. Tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022, di mana melarang barang impor pakaian bekas untuk melindungi industri dalam negeri dan UMKM. Tanggapan saya nggak perlu dengan bisnis thrifting. Yang saya kendalikan adalah barang ilegal yang masuk ke Indonesia. Saya akan membersihkan Indonesia dari barang-barang ilegal yang masuk yang ilegal. Thrifting kan kalau barang bekas kan dilarang kan. Sudah jelas itu ilegal. Jadi nggak ada hubungannya bayar pajak apa nggak bayar pajak. Itu barang ilegal. Menurut Anda apa? Kalau saya menagih pajak dari ganja misalnya, apakah jadi barang jadi legal? Kan enggak. Kira-kira gitu Pak padanannya. Jadi Sebelumnya, dalam rapat dengar pendapat bersama Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI kemarin Rabu, perwakilan pedagang thrifting Pasar Senen, Rifai Silalahi, meminta usahanya dilegalkan. Memang masuk ke Indonesia hampir semuanya dipastikan ilegal. Masuknya, Pak. Jadi sebenarnya kita berharap masuknya ini, barang thrifting ini sekarang bisa dilegalkan, kita mau bayar pajak. Yang utama itu, kita mau bayar pajak. Karena selama ini Pak, masuknya barang ini secara ilegal ke Indonesia, itu hampir ratusan miliar setiap bulan. Biayanya hampir ratusan miliar setiap bulan, masuk secara ilegal. Jatuhnya ke oknum-oknum. Mereka pun siap membayar pajak agar bisa beroperasi secara legal. Sementara itu, dalam rapat tersebut, Rifai juga mengklaim adanya pembayaran suap pada oknum pegawai Direktorat Bea dan Cukai guna meloloskan pakaian bekas impor ilegal masuk ke Indonesia. Selama ini, para pedagang membayar ratusan juta rupiah per kontainer ke oknum petugas di pelabuhan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kembali di Sido Malam pemirsa, polisi tangkap 4 tersangka dalam kasus kebakaran kediaman Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara. Polisi memastikan pembakaran itu dilakukan secara sengaja berdasarkan hasil pemeriksaan saksi, CCTV, dan olah tempat kejadian perkara. Motif para tersangka ini karena sakit hati pada korban hingga merencanakan pembakaran dan pencurian. Dan dendam terhadap korban. Sebelumnya aksi para tersangka ini terekam kamera CCTV memasuki komplek perumahan korban di Medan, Sumatera Utara. Setelah mencuri perhiasan korban, pelaku menyiram area kamar dengan bahan bakar dan menyalakan api di beberapa titik hingga rumah terbakar. Tidak langsung ke perumahan, tetapi dia berkeliling-keliling dulu di jalan. Ya. Dia mati, kejadian ini yang bersangkutan sudah keluar dan merencanakan pembakaran dan pencurian. Kenapa tersangka tahu detail dan lancar melakukan kejahatan ini? Karena mengetahui betul seluk-beluk di dalam rumah, penempatan kunci, dan lain-lainnya. Saya hanya bisa menjelaskan motif dari pelaku melakukan